Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Ibu Ida. Di video kali ini kita akan belajar bersama materi IPA tentang ekosistem. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai, Ibu Ida akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengetahui apa itu ekosistem. 2. Anak-anak juga akan mengetahui jenis-jenis ekosistem. 3. Anak-anak pun bisa mengetahui komponen penyusun ekosistem. Oke anak-anak hebat, sekarang kita mulai dengan pembahasan. Tentunya Ibu Ida berharap anak-anak hebat sudah tahu tentang apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdapat di seluruh belahan bumi. Contohnya, ekosistem laut, ekosistem sawah, dan ekosistem pantai. Ekosistem ini tersusun oleh individu, populasi, dan komunitas. Kita bahas yang pertama individu. Individu merupakan makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologi bersifat bebas dan tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, misalnya populasi ikan, populasi rumput, populasi eceng gondok. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, komunitas sawah yang terdiri dari populasi padi, populasi tikus, populasi belalang, dan populasi katak. Jika salah satu populasi dalam komunitas terganggu, maka populasi lainnya juga akan terganggu. Anak-anak hebat, ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Untuk lebih jelasnya, Ibu Ida akan membahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini. Silahkan anak-anak hebat menyaksikannya dengan baik. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem ini sudah ada di alam, atau jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, atau diciptakan oleh Tuhan. Contohnya ekosistem laut, sungai, hutan, dan lainnya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena ada campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya akuarium, sawah, kolam, bendungan, dan semua yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Anak-anak hebat, apakah ada yang tahu komponen apa saja yang menjadi penyusun ekosistem? Mari kita bahas. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ayo anak-anak hebat, kita bahas yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjadi kestabilan sebuah ekosistem. Anak-anak hebat,
kalian juga perlu tahu bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Berikut ini jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini berbagai macam ya anak-anak, bisa rumput, padi, atau sayuran hijau. Nah, untuk contoh lain lagi, anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang dimana rumput sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen, organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Organisme ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar sapi dan manusia pada rantai makanan manusia. Sapi dan manusia berperan sebagai konsumen. Nah, jika anak-anak sudah paham mana yang produsen dan konsumen, kita lanjut ke jenis komponen biotik yang ketiga, yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, anak-anak, dekomposer atau pengurai merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, bisa anak-anak lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia, di mana yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri. Selain bakteri, ada jamur dan lain sebagainya. Anak-anak hebat, Ibu Ida yakin anak-anak pasti sudah paham dengan komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Sekarang kita akan lanjut pada komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya. Komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Berikut ini Ibu Ida akan jelaskan jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama, komponen autotrof. Merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh, tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan sebagainya. Bisa anak-anak hebat lihat pada gambar yang Ibu Ida jadikan contoh ya, yaitu ekosistem sawah. Nah, komponen autotrof ini ada pohon, ada rumput, bisa dilihat pada gambar, dia berada pada trofik 1. Yang berperan sebagai produsen yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Bagaimana anak-anak? Apakah paham? Kita lanjut ke komponen yang berikut. Oke anak-anak hebat, berikut jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik yang kedua, yaitu komponen heterotrof. Berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Anak-anak, komponen heterotrof ini terdiri dari konsumen 1, yaitu hewan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen kedua, hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen ketiga, hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang keempat, dekomposer dan detritivor atau pengurai. Nah, anak-anak hebat, di gambar tersebut ada tingkatan trofik dari ekosistem sawah. Tadi kita sudah melihat bahwa di trofik pertama ada produsen,
yang merupakan komponen autotrof. Di gambar ada tumbuhan padi, pohon, rumput, dan sebagainya. Sedangkan konsumen tingkat 1 ada tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora, di mana tikus, belalang, dan ulat mereka hanya memakan rumput atau padi. Berikut pada tingkatan konsumen kedua ada ayam dan katak. Ayam dan katak merupakan hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Kenapa ayam dan katak masuk pada konsumen tingkat kedua? Karena katak memakan belalang dan ayam juga memakan ulat. Maka mereka bisa masuk ke konsumen tingkat kedua. Mereka digolongkan ke dalam hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Sekarang kita lanjutkan ke konsumen yang ketiga. Ada hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Sekarang kita lihat pada gambar, di situ terdapat elang dan ular. Pada konsumen ketiga ini merupakan konsumen puncak. Jadi ada hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Pada ekosistem sawah yang termasuk pada konsumen puncak adalah elang dan ular. Elang dan ular ditempatkan pada tingkat konsumen puncak karena elang dan ular bisa memakan konsumen 1 dan konsumen kedua. Nah, anak-anak hebat, tadi kita sudah membahas tentang komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Sekarang kita masuk ke pembahasan komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Merupakan komponen tidak hidup berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem seperti suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke anak-anak hebat, kita sudah membahas tentang apa itu ekosistem, apa saja jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Ibu Ida yakin anak-anak hebat sudah mampu mengerti dan mengetahui pembahasan tadi. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke anak-anak hebat, cukup sekian pembahasan materi dari Ibu Ida. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Ayo berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan. Dan support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar anak-anak dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari Ibu Ida. Akhir kata, Ibu Ida ucapkan salam sehat buat kita semua.